Ibarat istilah pemirsa, sekali dayung, 2 atau 3 pulau terlewati. Apakah ini sama? Kita bisa menganalogikan terbentuknya Kimplas bukan hanya untuk pemenangan kepala daerah di 545 wilayah, tapi juga untuk mengecek loyalitas mereka mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang nanti akan mendapat sumbangsi atau timbal balik dengan memberikan jatah kursi menteri. Kalau sudah seperti itu, partai-partai yang sekarang mikir-mikir untuk bergabung bersama Kimplas akan mikir ulang pemirsa. Kalau tidak bergabung, tidak dapat kursi menteri. Tawaran yang sangat menggiurkan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Khairul Umam. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Umam. Dan saya juga tersambung dengan narasumber saya lewat sambungan Zoom. Mulai dari Mas Ciko Hakim mewakili PDIP. Bahkan juga ada Bang Riza Patria dari Gerindra. Dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Bang Caca, Mas Khairul, Mas Ciko, dan Mas Doli. Karena saya pakai baju merah, otomatis partai berwarna merah yang saya tanya pertama kali. Mas Ciko, kalau sesuai dengan opening saya tadi bahwa Kimplas ini bukan hanya pemenangan kepala daerah, tapi kalau bergabung berarti loyal, nanti dapat jatah kursi menteri. Ini tawaran yang begitu menggiurkan sekali. Apakah masih istiqomah PDIP? Enggak mau sampai Kimplas, kita akan maju sendiri. Tapi jadi akan puasa 5 tahun nggak dapat posisi menteri. Bagaimana Mas Ciko? Bagi PDI Perjuangan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu bukan hal yang baru terjadi sekali 2 kali. Kita sudah mengalaminya jauh dari sebelum partai-partai lain menjadi partai. Bahkan ketika di masa Orde Baru kita tahu PDI Perjuangan adalah cikal bakalnya tentu adalah PDI. Kita juga pernah melalui masa-masa yang cukup panjang, 32 tahun rasanya panjang sekali sebelum masa reformasi tentu. Dan ini juga kita lalui dengan tegar. Dan bukan sekedar oposisi main-main, tetapi juga tekanan-tekanannya sangat real, bahkan sampai terjadi peristiwa 27 Juli. Nah, bagi kami, di reformasi sendiri kita juga pernah menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. Kemudian buahnya adalah kita menjadi partai pemenang setelah 2 periode menjadi partai yang di luar pemerintahan. Jadi bagi kami ini suatu hal yang biasa. Namun hari ini kita kan memang belum memutuskan apakah akan menjadi partai yang berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Tapi fokus kami adalah pilkada ini dan pilkada serentak. Dan tentu kita kerjasama dengan partai-partai yang tergabung di KIM juga bukan 1 atau 2 saja. Kan ada puluhan di kabupaten kota maupun di pemilihan gubernur. Yang dekat dengan Jakarta misalnya di Banten kita intens menjalin kerjasama dengan Partai Golkar, di berbagai tempat dengan Partai Gerindra, kabupaten kota, dan juga partai-partai lain, tidak hanya yang di KIM dengan PKS maupun PKB. Jadi bagi kami ini hal yang biasa, dinamika politik terkait dengan apakah menjadi bagian dari pemerintahan kemudian mendapat kursi menteri itu menjadi suatu privilege, ya betul. Tetapi tidak pun juga tidak menjadi masalah. Karena bagi PDI Perjuangan yang paling penting adalah kita tidak beroposisi terhadap rakyat dan selalu membersamai rakyat. Tampaknya kalau dengar statement dari Bang Ciko nggak bergeming nih PDIP meskipun tawarannya adalah kursi menteri. Sekarang saya tanya kepada Bang Doli. Bang Doli, apakah hal ini benar adanya bahwa ketika koalisi Kimplas terbentuk, partai-partai yang masuk tidak hanya untuk memenangkan para kepala daerah di 545 wilayah, tapi kalau misalnya berhasil solid, loyal akan dapat jatah kursi menteri. Karena Bang Doli belum bisa tersambung, pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Bang Riza Patria. Bagaimana Bang? Bang Riza? Ya, tampaknya sedikit komunikasi saya. Ya, boleh dijawab silakan. Ya, sekali lagi antara pilpres dengan pilkada satu yang berbeda ya. Sekalipun kami di koalisi Indonesia Maju dan juga partai-partai lain semuanya selalu ingin agar pilkada serentak ini juga bisa dimenangkan oleh partai-partai, termasuk di KIM. Yang kedua, kami juga ingin kader-kader terbaik kami tampil juga dalam kontestasi pilkada. Yang ketiga, tentu penting bagi kami agar
kemenangan di pilkada atau siapapun nanti yang menang bisa juga ikut bersama-sama memastikan program-program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik seperti program makan bergizi gratis umpamanya. Kemudian yang keempat juga perlu kami sampaikan bahwa terkait koalisi di pemerintah pusat itu tidak selalu ada hubungannya dengan, karena prakteknya tidak hanya Kim dengan partai di luar Kim. Di Kim sendiri banyak di 545 pilkada di seluruh Indonesia, Mbak Caca, kami juga berkompetisi di Kim, umpamanya di beberapa daerah seperti di Banten, Golkar dengan Gerindra berkompetisi. Saya sendiri calon wali kota Tangsel juga dengan Golkar di Tangsel juga berkompetisi. Jadi biasa saja. Di sisi lain kami dengan PDIP di beberapa daerah justru berkoalisi, dengan PKS berkoalisi, dengan Nasdem berkoalisi, dengan PKB berkoalisi. Jadi sekali lagi itu semuanya ya biasa saja. Jadi saya kira soal pilkada itu sangat cair. Semua itu bergantung pada karakteristik masyarakat lokal sendiri, tergantung pada daerah masing-masing dan figur masing-masing yang diusung. Setiap partai kalau merasa kader-kader terbaiknya diyakini bisa punya kemampuan untuk menang, pasti didorong. Jadi tidak mesti harus satu pasangan calon, kita harus kompak gitu. Sangat bergantung pada situasi dan kondisi setiap daerah masing-masing. Termasuk juga di beberapa daerah di Jawa memang ada yang kami yakini pasangan Kofifa Emil Dadak pasangan yang kuat dan kami yakin menang. Ya Kim bersatu mengusung pasangan tersebut. Bahkan di luar Kim juga insya Allah juga akan ada yang bergabung. Begitu juga daerah lain. Umpamanya sekarang di Jakarta, di Jabar, ya. Sekalipun di Banten kami sama Kim berkompetisi. Baik. Di Jakarta dan di Jabar ya sedapat mungkin sampai hari ini kami akan berusaha Kim bisa solid dan mudah-mudahan di luar Kim juga bisa bergabung termasuk dengan PDIP umpamanya. Sangat terbuka, PKS, PKB, Nasdem semua kami sangat senang apa bisa bergabung. Ya, baik ditahan dulu Bang Riza. Sekarang saya sapa lagi deh Bang Doli. Ini mudah-mudahan bisa tersambung. Bang Doli, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, tampaknya ini belum tersambung. Sekarang saya ke Mas Umam. Masuk akal juga sih apa yang disampaikan oleh Bang Riza. Di semua daerah 545, enggak semua juga, semua bersatu antara Kim Plus dan koalisi lain. Tapi kalaulah itu alasannya, lantas apa manfaatnya dibentuknya Kim Plus? Iya, memang tidak ada yang salah kalau bahwa setiap kekuatan koalisi itu akan ditentukan dengan lokalitas di masing-masing daerah. Tetapi Kim Plus ini sepertinya memiliki tujuan besar dan memiliki hal yang lebih strategis, terutama dalam konteks lokalitas Jakarta. Bagaimanapun juga kalau misal kemudian koalisi perubahan yang berisi Nasdem, PKB dan juga PKS dalam tanda kutip dibiarkan memiliki political sovereignty atau kedaulatan politik membentuk kekuatan poros baru dengan mengusung nama Anies Baswedan, maka hal itu berpotensi menjadi panggung yang sangat luar biasa, terutama untuk hadirnya kekuatan oposisi di dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah investasi politik jangka panjang bagi partai-partai sebagai potensi alternatif kekuatan baru di kompetisi yang akan datang. Nah ini yang kemudian tampaknya diantisipasi betul oleh partai-partai Kim. Karena kalau misal itu dilakukan, maka ini bisa menjadi potential challenger atau penantang sekaligus ancaman yang cukup signifikan bagi dominasi kekuatan Kim di bawah kepemimpinan Pak Prabowo misalnya untuk maju misalnya nanti di 2029 yang akan datang. Nah ini terkonfirmasi misalnya karena bagaimanapun juga Mas Anies punya tingkat elektabilitas yang tinggi, basis pemilih loyal yang juga tersebar di sejumlah kekuatan basis massa di Jakarta, dan terbukti di Pilpres kemarin Anies Baswedan juga mampu tampil kompetitif menghadapi Pak Prabowo. Memang dalam konteks elektabilitas secara nasional agregatnya jauh, tetapi di level Jakarta sangat tipis dan narasi-narasi yang digunakan itu cukup mengena ya, dan dalam beberapa kesempatan juga terbukti sempat membuat gusar Pak Prabowo. Situasi ini yang tampaknya dianggap sebagai sebuah kekhususan supaya kemudian tidak tercipta potensi-potensi ancaman baru dalam konteks penguasaan ke depan. Yang bisa dilakukan adalah mengkonsolidasikan
mendisiplinkan dan menetralisir potensi-potensi konsolidasi itu terjadi. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka dalam konteks internal di DKI Jakarta, maka dibentuklah Kimplas itu, dan ternyata bagaimanapun juga realitas yang sama, Anies Baswedan sendiri setelah ditunggu sekian lama, sekitar 40 hari oleh PKS, dengan diberikan tenggat deadline tanggal 4 Agustus kemarin, ternyata belum mampu mengkonsolidasikan basis dukungan dari partai selain PKS. Dan itu kemudian membuat PKS akhirnya menjadi realistis. Apa yang bisa dilakukan kalau misal kemudian bertahan pada satu porsi kekuatan koalisi yang belum genap 20% threshold itu. Nah, inilah yang kemudian terus menggulir di Jakarta. Tetapi di tempat-tempat lain, saya pikir PDIP akan tetap memiliki kesempatan untuk tampil secara dikdaya. Let's say kalau misal kita lihat di Sumatera Utara, dia tetap memiliki golden ticket, bisa mengusung, dan meskipun dikeroyok oleh kekuatan besar, Kimplas ini, tetapi marwah politik partai tetap akan dijalankan. Termasuk juga dalam konteks lokalitas di Jawa Timur, ada situasi yang tentu terkait ya, atau bertalian dengan realitas konflik antara PKB dan juga PBNU, maka PDIP akan menemukan satu basis koalisi baru, partner baru, yaitu PKB. Sehingga kemudian akan terbentuk satu koalisi baru di luar Bu Hovifah dan Mas Emil di Jawa Timur. Oke, jadi sudah nangkap pemirsa, sebenarnya wacana Kimplas yang berelasi dengan pembagian kursi menteri itu akan berefek kalau kita berbicara untuk kontestasi pemenangan wilayah provinsi. Betul, kalau untuk wilayah kabupaten kota, terkadang Kimplas itu tidak ajak pemirsa. Mereka bisa kemudian bertarung antar sama partai. Tapi ketika kita bertanya, bahkan juga membahas ini, wacana Kimplas, koalisi gemuk untuk pemenangan bagus, makin gemuk makin bisa menang. Tapi kalau koalisi dengan jatah menteri, makin gemuk makin dikit kursi menterinya sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, dan Bang Doli mewakili Partai Golkar sudah bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom. Bang Doli, tadi di segmen awal semua sudah memberikan komentar. Apakah koalisi Kimplas ini akan berkorelasi dengan pembagian kursi menteri? Menurut Bang Doli ini seperti apa? Saya kira kan ini dua ranah yang berbeda ya. Pilkada ini adalah urusan partai-partai politik di dalam menentukan siapa orang-orang atau calon-calon yang kita anggap punya kapasitas untuk membangun daerah itu. Nah, sementara kalau soal menteri itu kan, atau kabinet ya, itu kan kewenangan atau hak prerogatifnya presiden ya. Walaupun kita semua juga sama-sama paham ya, karena memang regulasi kita, peraturan perundangan kita, bahwa dalam pilpres itu jarang sekali yang ada satu pasangan calon diusung oleh hanya tunggal partai politik ya. Karena syaratnya cukup besar, maka selalu diusung oleh gabungan partai politik. Makanya pada saat setelah pilpres, biasanya walaupun menjadi hak prerogatifnya presiden terpilih, itu selalu membicarakannya dengan partai-partai politik atau ketua umum partai politik yang tergabung dalam usungan pilpres tersebut gitu. Nah, itu sudah biasa terjadi. Nah, memang mungkin bisa saja ya ada spekulasi seperti itu karena sistem kita saat ini, pemilu kita memang agak unik ya. Kita punya tiga jenis pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan ya. Jadi pilpresnya kemarin di Februari dan nanti pilkadanya di November. Nah, ini mungkin yang kemudian bisa dikaitkan atau adanya muncul spekulasi seperti itu. Tapi saya kira juga tidak sepenuhnya bisa benar ya dugaan seperti itu. Karena saya yakin bahwa pilkada ini lebih pada urusan kepada bagaimana kita bisa mencari ya sosok figur yang betul-betul capable, punya kapasitas, sesuai dengan kebutuhan kepentingan masyarakat di daerah itu ya dalam saat ini melalui pilkada ini. Jadi saya kira juga terlalu berlebihan kalau kita menganggap bahwa urusan pilkada ini ada kaitannya dengan soal bagi-bagi jatah menteri di kabinet. Bang Doli, kalau memang itu tidak sejalan, tapi kenapa langkah Golkar seakan-akan mengikhlaskan RK untuk maju dalam kontestasi pilkada Jakarta, alih-alih di Jawa Barat, padahal kans untuk menang RK itu di Jawa Barat? Bang Doli? Ya, seperti yang saya sudah berkali-kali sampaikan,
halo Ya, ya, boleh lanjutkan. bahwa ya kami kan selama ini punya kalkulasi ya, kalkulasi masing-masing partai politik. Golkar memang ya 2-3 minggu yang lalu ya kita melihat hasil survei bahwa elektabilitas Ridwan Kamil itu cukup tinggi sekali di Jawa Barat ya, dan kemudian kita bandingkan di Jakarta juga berbeda jauh. Nah, tetapi kan waktu itu juga saya katakan bahwa Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Apapun nanti keputusannya, terutama di daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat, pasti akan dikomunikasikan antar pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Karena kami sudah sepakat bahwa 5 tahun ke depan, Koalisi Indonesia Maju yang punya cerita sukses kemarin di Pileg dan di Pilpres, ya, kita ingin bagaimana kerjasama itu, sinergi itu tetap dirawat selama 5 tahun, termasuk menghadapi pilkada. Nah, oleh karena itu, kemudian kami melakukan terus ya pencermatan ya, terhadap situasi perkembangan dan seterusnya. Nah, dalam seminggu terakhir ini kami intensif ya bisa duduk bersama antara Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian Partai PAN, Partai Amanat Nasional di setiap level, baik itu di Jawa Barat ya, kemudian di Jakarta, kemudian meningkat di DPP di bawah ketua umum. Nah, hasil pembicaraan-pembicaraan itu ya kami menemukan formula baru ya atau rumusan baru yang tadinya kalkulasinya masing-masing sekarang sudah punya kalkulasi bersama, bahwa tetap ya judul besarnya itu prinsipnya 2 bagi Golkar. Yang pertama adalah bagaimana orang, apalagi kader pimpinan yang kita usung sebagai calon kepala daerah itu adalah memang punya peluang untuk menang. Dia kompetitif dan potensi menangnya besar. 1. Yang kedua, bahwa sebisa mungkin ya kerjasama atau sinergi yang sudah terbangun selama di Koalisi Indonesia Maju itu bisa dijaga, bisa terawat. Nah, akhirnya formula baru itu bisa menemukan, bisa menyatukan 2 prinsip itu. Makanya kita waktu itu mendorong Saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Jakarta. Baik, sekarang saya ke Bang Riza. Bang Riza, ini kan banyak pihak yang membaca bahwa Kimples ini kan mencoba untuk merayu partai-partai politik untuk bergabung bersama Kimples. Sebut saja ada PKB, Nasdem, bahkan juga PKS. Sebenarnya kita tahu kalau untuk pemenangan di wilayah pilkada, iya atau tidak, provinsi atau juga wilayah lainnya pasti bagus ya kalau semakin banyak partai politik yang bergabung. Tapi untuk pembagian jatah menteri bukannya jadinya partai politik ini akan dapat sedikit gitu ya. Sementara yang dukung ini seperti Golkar, effortnya luar biasa. Ini seperti apa? Ya seperti sampaikan tadi Bang Doli juga sama, bahwa menteri di kabinet itu adalah kewenangan hak prerogatif presiden terpilih. Sementara pasangan calon yang diusung dalam berbagai pilkada di 545 itu menjadi kewenangan adalah partai-partai politik. Dalam hal ini tentu ketua umum dan sekjen atau pimpinan partai yang memastikan pasangan calon itu dengan segala jajaran DPP dan DPD, mungkin DPC. Jadi sekali lagi ini sesuatu beda. Kalau ada dalam pemerintahan kabinet pendatang itu bukan karena pilkada, itu karena memang partai-partai tersebut ya kan berkoalisi dengan pemerintahan ke depan dan memiliki sosok figur yang berkualitas untuk masuk dalam kabinet dan dipercaya oleh presiden terpilih. Saya kira itu biasa dalam setiap pilpres selesai. Pemerintahan baru dibentuk, presiden membentuk kabinetnya, melibatkan partai-partai politik untuk menghadirkan tokoh-tokohnya, kader-kader terbaiknya sebagai bagian dari kabinet, apakah sebagai menteri, sebagai wamen dan lain-lain. Saya kira nggak ada hubungan sama sekali dengan pilkada ya. Kalau kebetulan umpamanya Golkar memang mengusung Prabowo Gibran dan kita menang, tentu Golkar punya hak untuk gabung di kabinet mendatang.
Tapi kemudian di pilkada ternyata Golkar dengan Gerindra kan berkompetisi di Banten atau mungkin beberapa daerah lain seperti daerah saya di Tangsel umpamanya. Itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi sekali lagi kabinet ke depan tidak ada hubungannya dengan pilkada. Pilkada juga tidak ada hubungan dengan kabinet, tidak ada hubungan dengan bagi-bagi menteri atau bonus menteri, tidak ada. Ini menjadi kabar baik ya Mas Ciko untuk PDIP, meskipun nanti di daerah akan berkompetisi dengan calon-calonnya dari Kim Plus atau sebut saja dari Gerindra bahkan juga Golkar. Karena ini hak prerogatif dari Presiden, PDIP nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Masih punya harapan dapat kursi menteri nggak sih PDIP? Kita nggak pernah berharap-harap. Bagi kami adalah yang pasti PDI Perjuangan mempunyai ideologi dan prinsip, visi misi, dan kita belum juga menentukan sikap apakah kami akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan ke depan. Kami sekarang tidak dalam posisi juga yang harus terburu-buru untuk menentukan sikap, karena tentu kita ketahui bahwa PDI Perjuangan ini kan mendapatkan kursi pemilu legislatif yang paling tinggi dibandingkan partai-partai lain, walaupun turun dibandingkan pemilu sebelumnya. Dan bagi kami berada di dalam atau di luar itu bukan masalah yang penting. Saya ulangi lagi, yang pasti kita tidak mau berada di luar dari kerjasama dengan rakyat. Nah, saya melihat berada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah bagian yang sama-sama membangun bangsa, membahu-membahu, dan karena kita sudah meyakini dan sama-sama punya kesepakatan akan menganut sistem demokrasi, yang terpilih pun juga akan sangat senang dalam tanda kutip bila ada partai yang berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari checks and balances. Dan partai itu adalah partai yang harus cukup kuat dalam ideologi, dalam prinsip, dan karakter-karakter itu saya meyakini ada di PDI Perjuangan. Jadi, kalaupun nantinya kita berada di luar pemerintahan, artinya kita sama-sama bekerja sama membangun bangsa, dan ini tidak menjadi masalah. Atau kalau kita berada di dalam, tentunya kita juga bukan hanya akan menjadi bagian yang selalu ikut saja dengan semua keputusan dari pemerintahan, tapi juga tetap akan menjadi kritis seperti kita selalu kritis juga terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun kita bagian dari itu sejak tahun 2000 pertama kali Presiden dilantik, bahkan di parlemen kita ketahui anggota-anggota kita tetap melakukan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat atau terkait dengan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini masih panjang untuk bicara soal kursi menteri seperti disampaikan oleh abang saya Riza Patria tadi, bahwa pilkada ya pilkada, pemerintahan yang ke depan ya pemerintahan yang ke depan, semua akan menjadi hak prerogatif dari Presiden. Dan PDI Perjuangan tidak akan pernah datang untuk meminta-minta, tetapi tentu bila ada jalinan komunikasi, bagaimana membangun bangsa ke depannya, kita sangat welcome. Dan membangun bangsa ke depannya kembali lagi, tidak harus berada di dalam pemerintahan, tapi kita juga bisa berada di luar pemerintahan dan bekerja sama dalam tanda kutip untuk memberikan kehidupan demokrasi yang sehat di negeri. Oke, Mas Umam, mungkin itu terjadi bahwa tidak bergabung dalam Kim Plus di daerah, tapi nanti akan dapat kursi menteri. Seperti itu, karena ada beberapa partai yang takut juga gak gabung Kim Plus, nggak dapat jatah kursi menteri. Ya, memang tidak semua daerah ya memiliki implikasi politik seperti itu. Tetapi memang diakui atau tidak, ada kekhususan yang kemudian mendapatkan perhatian lebih dari kekuatan-kekuatan besar di dalam Kim ini, yang kemudian meletakkan basis kursi menteri sebagai bagian dari negosiasi dan juga kompromi. Salah satu yang paling clear adalah Jakarta, dan itu kemudian yang kemudian dinegosiasikan. Salah satunya adalah dengan PKS barangkali, dengan posisi tawaran sebagai wagub, di saat yang sama juga menurut informasi spekulatif mendapatkan tawaran tambahan dengan satu kursi menteri di pemerintahan. Tentu itu cukup menggiurkan bagi sebuah partai yang sudah 10 tahun berpuasa dari kekuasaan. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak Caca tadi ya, yang pertama, apakah kemudian akan mengurangi jumlah porsi kursi menteri yang akan diterima oleh partai-partai? Semua barangkali akan bergantung pertama ya pada jumlah kursi menteri.
per informasi spekulatif hari ini yang kami dengar memang cukup beragam. Ada yang mengatakan 46, bahkan ada yang mengatakan 48. Golkar dapat berapa jumlah kursi menteri. Golkar tentunya pemilik saham paling besar karena jumlah elektabilitasnya kemarin cukup besar. Wallahu a'lam, yang pasti kemungkinan di atas 5 kursi. Nah, tetapi kemudian kalau misal kita mengikuti fatsun yang ada selama ini itu dalam konteks pemerintahan baru, biasanya porsi untuk kalangan politisi atau dari partai itu 50%. Selebihnya dari kalangan profesional, meskipun profesional sendiri juga seringkali atas endorsement dari political parties. Nah, tetapi kalau misal kemudian fatsun itu kemudian digeser, maka porsi untuk partai politik akan jauh lebih besar. Bisa saja untuk partai bahkan sampai 70%, kemudian 30% untuk profesional. Dan kalau misal kemudian itu dilakukan, mungkin saja. Karena kalau misal kita cermati statement dari teman-teman di Partai Koalisi Indonesia Maju, seringkali sudah mulai menggunakan argumentasi bahwa partai politik adalah rekrutmen kader yang cukup memadai, dan di dalam kader partai-partai politik itu juga tersedia berbagai ekspertis, mulai dari ekonomi, development, kemudian isu-isu infrastruktur terkait dengan mining industry, critical industries. Artinya keahlian itu sudah ada juga, tanpa harus merekrut dari berbagai kalangan profesional, dari partai sudah ada. Nah, kalau misal kemudian ini dilakukan, maka porsi untuk partai tetap akan besar, tetapi porsi akumulasinya memang akan ditambah. Dari asalnya 50% menjadi barangkali 60% atau 70%. Implikasinya paling Mbak, yang perlu diantisipasi adalah semakin gemuk pemerintahan, efektivitas pemerintahannya yang kemudian menjadi pertaruhan. Kalau kita merujuk di Amerika, jumlah kabinetnya tidak banyak, praktis cuma 15 menteri. Kemudian di Jepang itu praktis hanya sekitar 19 menteri. Kemudian di negara-negara bahkan seperti Cina, Cina yang menggunakan sistem sosialis juga sekitar 19 menteri. Nah, ini yang kemudian perlu ditakar ulang, apakah extension atau dalam konteks ini penambahan jumlah kursi menteri dalam skala dari 34 menjadi 46 atau bahkan katanya 48, ini akan kemudian mengurangi efektivitas enggak? Ataukah justru kalau misal ada justifikasi argumen justru akan meningkatkan efektivitas dan koordinasi? Wallahu alam, kita akan uji nanti hasilnya. Pemirsa, dalam politik itu ada istilahnya partai berkeringat yang akan mendapatkan kursi menteri, sebagaimana kemudian effort atau usaha yang dilakukan oleh partai tersebut untuk pemenangan pemerintah yang berkuasa saat ini, pemirsa. Kalau Golkar, saya mau tanya, kira-kira sudah amankan berapa kursi menteri? Kalau kemarin Pilpres berkeringat, tapi Pilkada kemudian santai saja, dikurangi nggak ya jatah kursi menterinya? Sesaat lagi. Ya, Bang Doli, tadi kan Bang Riza sudah mengatakan bahwa Partai Golkar yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sudah berkeringat lah istilahnya untuk mendukung pemenangan, punya hak untuk dapat jatah kursi menteri. Di sini juga Mas Umam mengatakan kayaknya lebih dari 5. Ini bagaimana? 7 kah? Atau bagaimana Bang Doli? Yang tahu tepatnya itu cuma Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Allah SWT. Berapa jumlahnya ya. Karena begini, saya tegaskan sekali lagi, urusan kabinet, apalagi urusan jumlah siapa dan segala macam, itu sekali lagi hak prerogatifnya presiden. Dalam hal ini presiden terpilih kita kan Pak Prabowo. Nah, tadi juga saya sudah pernah sampaikan bahwa pasti juga akan ada komunikasi dengan partai-partai politik pengusung, termasuk Golkar, dan itu sudah kami serahkan mandatnya sebetulnya kepada Pak Erlangga untuk membangun komunikasi kepada Pak Prabowo. Nah, tentu kami juga punya harapan ya, karena pada Pileg dan Pilpres kemarin, terutama Pilpres, Golkar memang menjadi salah satu partai pengusung utama ya, dan kemudian cukup serius memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi tentu kita juga punya harapan ya. Soal angkanya berapa, di mana posisinya, siapa yang ini, itu sekali lagi hak prerogatifnya Pak Prabowo. Oke, Bang Riza, Golkar ini kan sudah ikhlas gitu ya, sudah keringatnya udah ngucur berapa banyak ya, sampai akhirnya mengikhlaskan Jawa Barat untuk ke Kang Deddy Mulyadi, bahkan RK harus ke Jakarta. Itu artinya bahwa nggak usah diragukan lagi nih, Partai Golkar akan mendapat kursi yang lebih aman karena keringatnya 2 kali nih, baik di Pilpres bahkan juga Pilkada. Bagaimana Bang Riza? Semua partai politik yang bergabung dengan koalisi tim itu semua berkeringat. Ya tentu Golkar partai besar, jejaringnya tentu lebih banyak, caleg-calegnya lebih banyak dan sebagainya.
Risma, memang semua kita hormati, kita hargai, semua bekerja, semua partai politik, relawan, seluruh masyarakat punya andil peran yang besar terhadap pemenangan Prabowo Gibran. Dan terkait menteri tadi sampaikan oleh Bang Doli bahwa jumlahnya dan siapa orangnya di kementerian apa ya cuma Allah yang tahu, Pak Prabowo dan ya para pimpinan menteri yang berkoalisi sesuai dengan bidangnya partai politik masing-masing. Jadi saya kira kita tunggu saja pada waktunya yang insya Allah akan diumumkan. Rencananya kan Presiden dilantik tanggal 20 Oktober. Kebiasaan Menteri dilantik itu kan tanggal 22 Oktober. Rencananya mungkin dimajukan sehari 21 Oktober. Kita tunggu saja. Apakah nanti tetap 22 Oktober seperti periode sebelumnya atau dimajukan 21 Oktober atau kapan, nanti semuanya kewenangan ada pada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi Pilkada dan Pilpres satu yang berbeda. Sekarang Pilpres sudah selesai, kita usahakan supaya semakin kondusif, pelaksanaan pelantikan lancar, baik berhikmat, dan juga terpilih para menteri dari yang terbaik dari putra-putri berbangsa. Dan mari kita hantarkan Pilkada serentak 2024 ini menjadi pilkada yang bersejarah, karena yang pertama Pilkada serentak nasional di 545 daerah. Kemudian juga kita tentu berharap tidak hanya sukses penyelenggaraan pilkada, tapi juga sukses menghadirkan putra-putri terbangsa sebagai kepala dan wakil kepala daerah yang terbaik, yang bisa membawa daerahnya maju, rakyatnya sejahtera, dan tidak korupsi. Oke, oke lah. Saya aminin apa yang dikatakan oleh dua narasumber saya dari Golkar bahkan juga Gerindra. Nggak ada hubungannya Kim Plus dengan jatah kursi menteri, pemirsa. Tapi anggaplah bonus, ya semacam bonus akhir tahun ya. Tapi dengan pola yang sama, sebut saja Banten bahkan juga Jakarta. Mas Ciko, ini yang membuat seakan-akan langkah PDIP ini terkunci ketika mau mencalonkan calon di wilayah provinsi, sebut saja Sumatera bahkan juga Jakarta, Banten. Udah ketemu sama koalisinya Kim Plus ini, calonnya Kim Plus ini, bagaimana Bang Ciko? Enggak kok, Banten kita berkomunikasi dan bekerja sama kuat ya sampai hari ini dengan partainya Bang Doli. Secara Sumatera Utara misalnya tentu PDI Perjuangan mempunyai tiket dan bisa mencalonkan sendiri. Kami juga tidak bermasalah apabila harus sendirian mencalonkan pasangan calon. Berbagai daerah juga begitu. Ini kan karena di Jakarta ada seperti dari beberapa partai, sebut aja yang bergabung dalam tim. Tapi kan itu tadi saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang wajar-wajar saja, masih dibolehkan dalam koridor undang. Apabila di Jakarta ini calonnya bisa lebih dari satu dari dukungan partai-partai politik, karena kita tahu sendiri masyarakat yang beragam, tentu aspirasinya juga beragam dan tidak hanya bisa disalurkan melalui pasangan calon saja. Ini kan harapan, tapi namanya berharap kita berusaha, tapi kita lihat nanti hasilnya dan apakah akan seperti itu atau tidak. Saya PDI Perjuangan sama sekali tidak melihat bahwa kami berusaha untuk dikucilkan atau digagalkan untuk mencalonkan calon, karena kita tahu ada 30 provinsi dan 508 kabupaten kota, dan di tempat-tempat lain kita sangat cair. Kita bekerja sama dengan partai-partai yang tergabung dalam KIM, kita bekerja sama dengan partai-partai yang bergabung dalam koalisi perubahannya Pak Anies, seperti PKB, Nasdem, dan PKS juga. Jadi ini hal yang biasa. Tapi kalau ada dinamika, ada semacam gerakan-gerakan, manuver-manuver, ya itulah politik. Kita harus terbiasa dengan itu. Di berbagai tempat kita berkompetisi, berbagai tempat kita bersama, ya, dan ketika berkompetisi sangat keras. Tapi ini kan semua untuk kebaikan rakyat, dan rakyat juga harus tahu bahwa ketika kita sudah memilih jalan untuk berkompetisi, tentu kita membawa aspirasi masing-masing segmen pemilih. Yang artinya kita harus bertarung dengan secara keras selama masih dalam koridor aturan dan demokrasi. Oke, nanti saat lagi Mas Umam boleh dijawab ya, bahwa apakah ini juga ketika kursi menteri itu kita anggap bukan linear, tapi anggaplah sebagai bonus. Yang pasti nggak mau bonus, ini membuat partai-partai politik ini seakan mau maju, mau mundur untuk mengusung calon sendiri, antitesis dari calonnya Kim Plus. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Di politik itu nggak ada yang bisa kita tebak pemirsa. Yang bisa dilakukan adalah membaca gejala dan membaca bagaimana kemudian situasi kebatinan politik yang ada. Ya, tidak linear bahwa Kim Plus belum tentu kemudian dapat kursi menteri. Tapi anggaplah ini bonus. Ya partai politik juga gede-gedekan juga kalau nggak gabung Kim Plus. Bagaimana Mas Umam? Ya, memang selalu akan ada ekspektasi ya dari partai-partai, terutama partai-partai yang tadi dalam istilah Mbak Caca, partai yang tidak berkeringat. Mereka tidak berkeringat, tetapi mereka tidak siap untuk berpuasa dari kekuasaan. Nah, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah ya berharap pada jatah kursi menteri. Dan itu terkonfirmasi hari ini pemilu dan hasil survei dalam konteks hasil pemilu ya keluar sudah cepat-cepatan itu. Siapa mengucapkan selamat sebagai sebuah bentuk simbolik dalam konteks komunikasi politik sebagai sinyal bergabung dan juga memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang menang. Lalu di saat yang sama pasca penetapan Pak Prabowo juga ada upaya komunikasi yang akhirnya kemudian bawa Pak Prabowo ke kantor partainya. Ya semua itu adalah bagian dari realitas. Memang dalam konteks ini yang menjadi tugas mulia ya, salah satunya adalah PDIP, yaitu untuk menjaga demokrasi. Dan itu adalah sebuah marwah yang tinggi, apalagi ada nama demokrasi di nama partainya ya, sebagai PDIP itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meskipun dengan konsekuensi, diakui atau tidak, memang dalam kontestasi di level nasional, termasuk juga implikasinya di level daerah, di pilkada ini, PDIP tercorner, dia terkunci. Maka kalau misal kemudian dinamika ini terus berjalan, bahkan kalau misal di Banten ternyata ada perubahan situasi, misalnya kemudian Golkar akhirnya mengevaluasi rencana kerjasama dengan PDIP, maka bisa dipastikan Jawa sebagai sebuah basis kekuatan politik Indonesia akan tersapu habis. Karena bagaimanapun juga dari Jawa Timur, potensi kemenangannya ada di Mbak Hovifah. Kita nggak tahu nanti penantangnya dari PKB dan PDIP siapa. Jawa Tengah, bisa saja kemudian PDIP akan tercorner menjadi kekuatan yang minor meskipun dia adalah pemenang di Jawa Tengah. Kita tidak tahu nanti endingnya siapa yang diajukan. Kemudian di Jakarta jelas kekuatan besar. Dan kalau misal kemudian kotak kosong potensi kemenangan luar biasa. 98,11%. Lalu di Banten, kalau misal kemudian tadi rencana evaluasi, rencana kerjasama itu dievaluasi, maka hampir praktis tidak ada. Jogja tidak kita hitung karena memang tidak ada pilkada di level gubernur. Nah situasi ini yang kemudian dalam konteks realitas politik yaitu fair-fair saja, itu realitas yang ada. Tetapi dalam konteks berdemokrasi tentu ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius. Karena bagaimanapun juga varian-varian kekuatan dan juga aspirasi masyarakat itu beragam. Kalau misal kemudian disatukan dalam satu kekuatan yang tunggal, maka hampir pasti tidak ada sebuah alternatif ya bagi masyarakat untuk memilih. Padahal ya kita bisa pastikan bahwa aspirasi masyarakat itu hampir pasti tidak tunggal. Nah ini yang kemudian implikasi lanjutannya cukup panjang. Semakin tidak ada alternatif pilihan, semakin tidak ada potensi ruang evaluasi yang terbuka, seringkali kemudian pemerintahan itu bisa semau gue, semau maunya. Dan ini kaitannya dengan konteks tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, atau dalam konteks skala yang lebih makro sendiri ya, kaitannya dengan akuntabilitas kekuasaan ke depan. Kalau misalnya kursi menteri itu adalah hak yang pasti untuk partai berkeringat, untuk partai Golkar nggak perlulah bonus-bonusan. Karena sebelumnya Pilpres sudah dihitung usaha keras partai Golkar. Ini kayak menandakan bahwa di beberapa wilayah daerah, Golkar nggak harus bersama dengan Kim Plus, contohnya Banten. Karena kita udah aman kursi menteri, bagaimana Bang Doli? Enggak lah, maksudnya narasinya bukan seperti itu ya. Bahwa tadi kita kan selalu ingin menghadapi kontestasi itu menang. Judul besarnya itu adalah memenangkan sebuah kontestasi politik, termasuk pilkada. Nah, untuk Banten misalnya, Ibu Airin ini sudah kita siapkan dari 3-4 tahun yang lalu ya. Bahkan kita sudah membuat semacam tes lah, ujian ya terhadap Ibu Airin. Kemarin kita calonkan juga sebagai calon anggota DPR RI dan kemudian akhirnya terpilih dengan suara yang cukup signifikan. Jadi secara elektoral sebetulnya Ibu Airin ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur. Nah, tapi kan kami juga sama sadar ya semua bahwa partai-partai politik ini di setiap daerah
tidak punya keistimewaan, tidak punya kemewahan untuk bisa maju sendiri. Jadi harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Nah, jadi kita selalu membuat proposal. Ya, di Jakarta sekarang proposalnya ada Ridwan Kamil. Kita sampaikan kepada semua partai politik, siapa yang mau memberikan dukungan, ya, apakah yang di dalam koalisi Indonesia Maju atau yang di luar koalisi Indonesia Maju. Kalau memang ingin bekerja sama dengan Partai Golkar, mendukung Ridwan Kamil, dengan senang hati kita dengan tangan terbuka. Tapi juga kami menghargai kedaulatan dari partai politik masing-masing. Ada yang mungkin setuju, ada yang tidak setuju. Sama misalnya di Banten, kembali ke Banten, kami ajukan proposal Airin. Nah, ternyata teman-teman di Koalisi Indonesia Maju punya pandangan lain, punya kalkulasi lain. Ya kita hormati saja, gitu kan. Toh juga selama ini kita berpengalaman, ya. Pilkada ini kan bukan kali ini saja, ya. Pileg dan Pilpres juga bukan tahun 24 aja. Yeah. Kita juga punya pengalaman bahwa belum tentu bisa linear juga sebetulnya, ya, peta politik di tingkat nasional itu di setiap daerah. Yeah. Karena di masing-masing daerah kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Atau secara politik gampangnya lah, hasil pileg itu tidak bisa tentu sama linear dengan hasil pileg di tingkat nasional. Nah, ini yang membuat saya, dan saya kira itu sesuatu kompetisi yang selama ini sudah kita jalani dan baik-baik saja selama ini. Ada di satu daerah yang kita bisa berteman dengan Bang Ciko dan kawan-kawan, tapi di daerah lain kita berkompetisi. Itulah namanya kekayaan demokrasi kita yang harus terus kita rawat. Bang Riza, nah berarti boleh ya Bang Riza ya, nggak ada hubungannya ya kursi menteri ini dengan Kim Plus. Jadi bisa jadi untuk Banten ini Kim Plus malah akan bertarung dengan Partai Golkar karena bisa jadi proposal untuk Airin disambut baik oleh PDIP. Bagaimana? Bang Riza. Ya nggak ada masalah, itu biasa. Sudah berkali-kali kita diskusikan bahwa Pilpres dengan Pilkada tidak selalu linear, ya. Sekalipun banyak juga di beberapa daerah Kim solid, tapi di beberapa daerah lain justru di antara Kim tadi berkompetisi seperti sampaikan Bang Doli di Banten, di Tangsel, umpamanya dan lain sebagainya. Justru di banyak daerah kami dengan PDIP, dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PKS dan P3 dan lainnya. Jadi saya kira juga biasa, bahkan dengan Hanura, juga kami dengan Perindo, juga kami berkoalisi. Jadi pasangan calon di pilkada itu sangat bergantung pada kearifan lokal. Tiap daerah itu punya karakter berbeda, tokohnya juga beda, ya, masalahnya juga berbeda, solusinya itu berbeda juga, ya. Partai politik juga yang menang di satu daerah, mungkin di daerah lain juga tidak menang. Begitu sebaliknya, di daerah lain yang dia menang suaranya rendah, di daerah lain dia menang tidak sebagainya. Jadi saya kira ini biasa. Jadi sekali lagi yang paling penting sekarang adalah karena ini pilkada sedang berproses, kita harapkan nanti sampai tanggal 29 Agustus terdaftar. Iya, baik. Sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Bang Riza. Partai-partai yang ada yang punya, dan insya Allah nanti terpilih juga putra terbaik untuk membangun daerahnya masing-masing. Iya, Bang Ciko, ini bagaimana, seberapa optimis bahwa ini membuat demokrasi kita akan indah sekali untuk pilkada di 545 wilayah, nggak ada hubungannya dengan bagi-bagi kursi menteri. Tapi siapa yang tahu ketika sekarang mau berkoalisi tiba-tiba di akhir menit terakhir pendaftaran ada yang namanya keputusan dewa-dewa, akhirnya takut juga, nggak jadi juga berkoalisi dengan PDIP. Bagaimana? Di mute suaranya, Mas Ciko? Boleh dijawab. Setiap partai itu kan punya karakternya masing-masing, dan karakter masing-masing itu tidak ada yang lebih baik dari satu yang dengan yang lain. Di PDI Perjuangan tentunya mempunyai karakter pada prinsip, kami sudah punya komitmen ketika sudah menentukan sikap, dan harapan kami juga ada kesamaan juga dari partai-partai lain. Nah, ini yang harus kita jaga dan ini harus kita contohkan pada masyarakat, karena tugas partai politik itu bukan hanya untuk mencapai kekuasaan dengan segala cara, tapi juga bagian dari edukasi politik pada masyarakat. Nah, kita melihat, saya memberikan contoh seperti di DKI Jakarta, ya. Kita melihat hasil survei akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa ada nama Pak Anies, Pak Ahok, dan Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya kan akan sangat elok kalau ketiganya bisa berkontestasi, ya kan? Nah, ini yang kita harapkan masih bisa terjadi, minimal tidak 3, mungkin 2 dari
tiga tersebut, karena itulah potret dari keinginan dan harapan masyarakat Jakarta. Karena hasil survei ini kan seakan-akan menyatakan bahwa kalau pemilu itu dilakukan sekarang, itulah yang akan dipilih oleh masyarakat. Artinya masyarakat berharap tokoh-tokoh itu juga dimajukan untuk menjadi alternatif pilihan bagi mereka. Bang Ciko terima kasih, Bang Doli terima kasih, Mas Riza terima kasih, Mas Umam terima kasih. Politik itu cair pemirsa, kita tunggu saja bagaimana kemudian peta politik akan terjadi untuk pilkada bahkan juga pembagian kursi menteri.